Paginya solehnya minta ampun, malamnya dia buat dosa. Atau malamnya soleh luar biasa, paginya dia buat dosa. Menjual agamanya itu maksudnya dia menukar agamanya dengan perempuan atau laki-laki gitu ya. Orang kalau udah jatuh cinta, sesoleh apapun dia, sehafal Al-Quran pun dia bisa terjerumus dalam perbuatan zina, teman-teman semua. Untuk nasihat bagi dirinya sendiri. Biarkan di dunia orang-orang ini bersenang-senang, makan-makan, dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Kelak mereka akan mengetahui perbuatan mereka. Ketika badan kita sakit, makanan jadi nggak lezat, ya kan? Demikian pula hati. Kalau hatinya lagi sakit, mikirnya nggak terasa nikmat. Kapan hati itu lagi sakit? Ketika seseorang sedang cinta dunia secara berlebih-lebihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan hati yang tenang, hati yang senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara teman-teman ini kalau ada yang sedih, Allah sirnakan kesedihannya. Kalau ada yang hatinya sedang bahagia, semoga menambah keceriaan hari-harinya, menambah semangat untuk terus beribadah. Kalau ada yang sakit di antara kita, semoga terus kuat untuk menyelesaikan pengobatannya, insya Allah. Semua dalam keadaan hati yang tenang untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Hari ini tema kita adalah tipu daya dunia. Ini sudah sering sekali mungkin teman-teman dengar. Umar akan bahas mengenai orang-orang yang hatinya terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia itu apa aja sih bentuknya? Cinta kepada dunia bentuknya macam-macam. Bisa mati-matian ngejar harta, bisa mati-matian kejar kedudukan, bisa mati-matian mau populer, melakukan berbagai macam hal supaya dicintai oleh orang tanpa mengindahkan larangan-larangan Allah. Kemudian cinta dunia juga termasuk jatuh cinta kepada makhluk sehingga membuat dia akhirnya berzina dan membuat dia jauh daripada Allah SWT. Itu termasuk cinta dunia juga. Ujian-ujian dunia yang kadang-kadang kita nggak bisa tolak. Orang ujiannya macam-macam. Ada ujiannya berupa cinta dunia termasuk cinta anak berlebihan, cinta pasangan berlebihan, cinta makhluk berlebihan itu termasuk cinta tipu daya dunia tuh. Nah, hari ini kita akan bahas apa aja sih tanda-tanda cinta dunia, kemudian dunia itu dalam pandangan Islam itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Mau langsung aja bahas tentang tanda-tanda cinta dunia. Tanda-tanda kita ini mencintai dunia berlebihan. Teman-teman lihat dulu surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Surah Al-A'la berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah SWT dalam surah Al-A'la 16 sampai 17. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Jadi di antara kita ada yang memilih kehidupan duniawi sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Maknanya apa? Maknanya apa teman-teman semua? Maknanya adalah dunia ini indah, dunia ini menggiurkan, dan ada di antara kita yang terjangkit cinta dunia berlebih-lebihan. Tanda-tandanya apa? Pertama, tanda-tanda orang mencintai dunia berlebihan, dia mengorbankan agamanya. Dia mengorbankan agamanya dan lebih memilih kepada kekafiran. Atau dia mengorbankan agamanya demi tujuan cinta dunia itu tercapai. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang musibah atau sebelum datang fitnah atau musibah. Seperti potongan malam yang gelap. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang musibah seperti potongan malam yang gelap. Apa maksudnya? Yaitu seseorang yang ketika waktu pagi dalam keadaan beriman, sore hari nggak beriman. Ada pula yang sore harinya beriman, pagi harinya nggak beriman. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapat keuntungan dunia yang cuma sedikit. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya menjual agama?
Apa maksudnya menjual agama? Menjual agama di sini maksudnya apa? Menukar agama kita dengan harta. Maksudnya apa? Mencari harta dengan cara yang haram. Menukar agama kita, menjual agama kita dengan kekuasaan. Maksudnya apa? Melakukan berbagai macam cara untuk dapat sebuah kekuasaan. Menukar atau menjual agama kita dengan kedudukan. Menjual atau menukar agama kita dengan orang yang kita cintai. Artinya apa? Artinya Rasulullah ingin ingatkan kepada kita bersegeralah melakukan amal soleh karena nanti akan ada kejadian paginya solehnya minta ampun, malamnya dia buat dosa. Atau malamnya soleh luar biasa, paginya dia buat dosa. Menjual agamanya itu maksudnya dia menukar agamanya dengan perempuan atau laki-laki gitu ya. Orang kalau udah jatuh cinta, sesoleh apapun dia, sehafal Al-Quran pun dia bisa terjerumus dalam perbuatan zina teman-teman semua. Perbuatan zina nggak ujuk-ujuk langsung zina. Diawali dengan yang sedikit-sedikit dulu. Baru nanti akan menuju kepada zina. Dia menjual agamanya dengan untuk dapat sebuah kedudukan. Dia menjual agamanya untuk menukarnya dengan harta. Jadi itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Untuk lebih memahami, Uma ingin menceritakan satu kisah sebelum kita membahas tentang banyak hal tentang bagaimana sih pandangan Islam terhadap dunia. Eh, ada seseorang bernama Abdah bin Abdurrahim. Beliau mengisahkan satu kisah mengenai seorang penghafal Quran. Uma sengaja mengambil kisah ini karena mayoritas di sini yang bergabung adalah para penghafal Quran. Siapa Abdurrahman bin Abdah bin Abdurrahman ini? Beliau mengisahkan sebuah kisah eh, di masa tabi'in ya. Bagaimana pada saat itu para pasukan Islam hendak bertempur melawan Romawi. Seseorang ini yang tidak disebutkan namanya si Fulan ini dikisahkan oleh Abdullah bin Abdurrahman adalah seseorang pemuda yang hafal Quran, terkenal dengan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya luar biasa, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Dan beliau sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang sangat solih ini pun terjerumus dalam perbuatan dosa, menukar agamanya, menjual agamanya demi seorang perempuan. Bagaimana kisahnya? Jadi pada saat itu pasukan Islam memasuki negeri Romawi, kemudian hendak bertarung, ya, dan si Fulan ini salah seorang pemuda ini yang penuh dengan ketakwaannya dan membaca menghafalkan Quran sepanjang hari ini, orang yang sangat berilmu ini, dalam proses perang tersebut, kemudian bertemu dengan salah seorang wanita dan jatuh cinta dengan wanita tersebut pada pandangan pertama dan mulai menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Singkatnya, pada saat itu, para rombongan atau kaum muslimin pulang kembali dan pria ini sudah terlalu jatuh hati dengan seorang wanita yang dia temuinya semasa perang. Maka seorang pemuda ini berniat untuk bersama dengan wanita tersebut. Maka akhirnya jauhlah dia dari kaum muslimin. Tinggalkan Quran, tinggalkan kaum muslimin, tinggalkan kumpulan orang-orang soleh demi perempuan ini, demi hidup bersama dengan perempuan ini. Sampai akhirnya suatu ketika umat Islam kembali lagi dan bertemu dengan pemuda tersebut dan kemudian bertanya kepada pemuda tersebut apa yang terjadi kepadanya, bagaimana dengan hafalan Quranmu, bagaimana dengan agamamu, karena dia menghilangkan itu semua, meninggalkan itu semua demi seorang perempuan ini. Kemudian apa yang dia lakukan, aku telah lupa semua isi Al-Quran. Ketika jatuh cinta pada perempuan ini, udah nggak pernah lagi menyentuh Quran. Ketika jatuh cinta pada perempuan ini, sudah lupa kepada Allah SWT. Perempuan ini menjadi satu-satunya yang ia cintai, yang memenuhi hatinya, yang memenuhi hari-harinya, yang memenuhi pandangan matanya, yang memenuhi pendengarannya. Nggak ada Allah lagi di hatinya. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada orang-orang saleh lagi di sekitarnya. Cinta telah membutakan dirinya. Hati-hati nih untuk teman-teman yang jatuh cinta ini. Kadang-kadang kita nggak menyangka, oh saya kan orang soleh, nggak mungkin saya terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi kalau sudah cinta, biasanya orang-orang bisa melakukan segalanya tanpa memperdulikan apa yang Allah larang. Termasuk sang Fulan ini. Sang Fulan yang dikatakan seorang penghafal Quran yang sangat soleh. Kemudian apa kata si Fulan ini? Kata pemuda ini, aku lupa semua isi Al-Quran kecuali dua ayat saja. Yaitu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari semua Quran yang beliau hafalkan, beliau cuma ingat dua ayat aja. Apa kata beliau? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin.
daruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Dalam surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Biarkan mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, kelak mereka akan mengetahui apa perbuatan mereka. Jadi dua ayat yang beliau hafal ini seolah-olah menjadi ayat untuk nasihat bagi dirinya sendiri. Biarkan di dunia orang-orang ini bersenang-senang, makan-makan, dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Kelak mereka akan mengetahui perbuatan mereka. Jadi ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuknya, namun beliau nggak menggubrisnya, beliau tidak memperdulikannya. Beliau nggak memperdulikan ayat-ayat Allah. Begitu pula dengan sebagian dari kita, teman-teman semua. Dan kita semua, ini orang-orang yang belajar agama. Kita ini ngafalin Quran. Teman-teman atau teman-teman yang nggak ngafalin Quran, teman-teman dengar ceramah pada hari ini. Teman-teman tahu ayat-ayat Allah. Teman-teman tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita nggak mengindahkan, nggak mendengarkan, bersikap seolah lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini adalah orang yang merasa nggak apa-apa buat dosa, toh Allah Maha Pengampun. Nggak apa-apa buat dosa, toh Allah akan selalu menerima keadaan saya kok, gitu. Kadang-kadang kita ini adalah orang yang seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, paginya beriman, sorenya maksiat, sorenya kufur, malamnya beriman, paginya maksiat lagi, begitu seterusnya. Menjual agama demi orang yang engkau cintai, atau menjual agama demi harta, menjual agama demi kedudukan, menjual agama untuk urusan-urusan dunia. Kata Allah apa dalam surah Al-Hijr 2 dan 3? Biarin aja. Mereka di dunia senang-senang dengan angan-angan mereka yang kosong. Kelak mereka akan tahu akibat dari perbuatan mereka. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar apapun yang kau lakukan dalam kesendirianmu. Dan ini adalah tanda-tanda orang-orang yang cinta dunia. Dia tahu bahwa Allah larang, tapi dia masih lakukan. Tanda-tanda orang cinta dunia yang pertama adalah apa? Adalah mereka yang menjual agamanya. Agama yang sudah engkau pelajari mati-matian, Allah yang tidak pernah meninggalkanmu selama ini. Coba ingat-ingat, Allah nggak pernah ninggalin kita. Dalam keadaan sulit, Allah nggak pernah ninggalin kita. Tapi kita, saat kita maksiat, kita ninggalin Allah. Ya kan, kita nggak ingat Allah lagi lihat kita kan? Kalau kita lagi maksiat. Kita lanjut lagi teman-teman semua. Oke. Ini mah lagi nasihat diri Uma sendiri ya teman-teman semua. Bukan berarti Uma bicara begini Uma lagi menasihati teman-teman. Enggak, Uma lagi menasihati diri Uma sendiri yang juga sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa tanda cinta dunia teman-teman semua? Tanda cinta dunia yang berikutnya adalah hati jadi lalai dalam mengingat akhirat. Teman-teman pernah belajar tentang akhirat kan? Teman-teman pernah belajar tentang hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala kan? Teman-teman pernah belajar tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kan? Kenapa tiba-tiba lupa? Kenapa tiba-tiba lupa ketika kita lagi buat maksiat? Kenapa tiba-tiba kita nggak ingat semua ayat-ayat yang kita sudah hafal itu? Semua ayat yang kita sudah pelajari itu, kenapa tiba-tiba lupa? Itu tandanya teman-teman mulai terjangkit penyakit cinta dunia. Hati jadi lalai dalam mengingat akhirat. Nggak ingat tentang ancaman-ancaman Allah. Sehingga kita malas dalam beramal soleh. Teman-teman, kita koreksi diri kita. Ada masa di mana kita begitu taat kepada Allah. Puasa Daud mungkin. Sholat malamnya nggak pernah tinggal. Semangat luar biasa. Tapi ada masa di mana kita jadi ngerasa kok kayak flat aja hatinya gitu. Tambah lagi nggak punya semangat dalam menjalani hal-hal ibadah. Kenapa? Kenapa engkau nggak semangat dalam menjalani ibadah-ibadahmu? Karena ada maksiat yang kau lakukan. Coba ingat-ingat dan coba renungi apa maksiat yang saya lakukan sampai hari ini. Apa maksiatnya? Maksiat macam-macam teman-teman semua. Ada maksiat hatimu kotor karena bertengkar dengan orang, engkau membenci seseorang, atau engkau melihat video-video porno yang tidak sepatutnya engkau lihat, atau engkau melihat apa di sosial media yang sepatutnya tidak engkau lihat misalnya, atau engkau membenci ibumu atau ayahmu atau bertengkar dengan siapapun itu. Dosa-dosa itu yang membuat engkau jadi tidak semangat dalam beramal soleh. Dan dosa-dosamu itu yang membuatmu susah dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hatimu yang kotor itu susah membuat ayat-ayat suci Al-Quran melekat di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Jadi kalau di antara kita yang ngerasa kok gak hafal-hafal ya Qurannya ya, karena masih ada dosa yang engkau terus kerjakan beriringan dengan amal soleh yang kau lakukan itu. Jadi, teman-teman semua, cinta dunia itu, ya, contohnya adalah yang kedua, atau tanda-tandanya adalah hati kita jadi lalai dalam mengingat akhirat sehingga kurang dalam beramal saleh. Berikutnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Ahmad,
Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta pada akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya kepada dunia. Dahulukan negeri yang kekal abadi yaitu akhirat dari negeri yang fana atau dunia. Ketiga, apa tanda kita cinta dunia? Kurang mendapatkan kelezatan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rasanya. Tonton baca Quran gak ada rasanya. Tonton berzikir gak ada rasanya. Zikir, mengingat Allah, bagi hati itu kedudukannya seperti makanan untuk badan, teman-teman semua. Kedudukan zikir itu seperti makanan untuk badan. Ketika badan kita sakit, makanan jadi nggak lezat, ya kan? Demikian pula hati. Kalau hatinya lagi sakit, mikirnya nggak terasa nikmat. Kapan hati itu lagi sakit? Ketika seseorang sedang cinta dunia secara berlebih-lebihan. Baca ayat-ayat Quran nggak berasa di hati. Yang biasanya baca ayat Quran menggetarkan hati, nggak ada lagi rasanya di hati. Yang biasanya menyebutkan nama Allah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, membuat kita menangis, nggak ada rasanya lagi di dalam hati. Kenapa? Karena hatimu sedang sakit. Kenapa hatimu sakit? Karena engkau sedang mencintai dunia secara berlebihan. Sekarang kita ingat-ingat lagi, posisi kita ini lagi di mana? Hati kita ini di mana? Masing-masing kita posisi hatinya beda-beda, teman-teman semua. Ada di antara kita posisi hati yang lagi taat sekali kepada Allah SWT, iri dengan orang-orang kayak gitu, dan bersyukur kepada Allah, kau punya posisi hati yang sekarang lagi taat kepada Allah. Tapi di antara kita ada yang posisi hatinya gersang, kosong, nangis sama Allah SWT ketika dalam keadaan hati yang seperti itu. Karena kurang mendapatkan kelezatan ketika engkau berzikir atau baca Quran, ketika engkau sholat, gak ada rasa sama sekali. Kenapa? Karena ada dosa yang kau kerjakan sampai hari ini. Maka teman-teman semua, tadi kita sudah bahas mengenai tanda-tanda cinta dunia. Sekarang mau bahas sedikit mengenai pandangan dunia, pandangan Islam terhadap dunia. Pandangan Islam terhadap dunia. Dunia ini apa sih? Yang kita kejar mati-matian, yang kita hidup sekarang di dalamnya ini apa sih sebenarnya? Teman-teman pernah nggak sih, Umak beberapa waktu yang lalu pernah ngeliat satu video, ada seorang yang mengatakan begini, aku kok ngerasa hidupku kayaknya lebih baik mati aja deh gitu. Kayaknya lebih baik mati aja deh. Ada beberapa orang yang mau melihat videonya mereka bilang antara hidup dan mati kayaknya sama aja gitu. Kayaknya nggak punya semangat hidup. Pernah nggak? Pernah nggak ada di fase itu gitu? Nggak tahu hidup mau ngapain, nggak punya semangat hidup, hidup dan mati kayaknya sama aja. Nggak ada apa ya keceriaan dalam kehidupan misalnya. Ada beberapa orang yang ngalamin fase-fase seperti itu. Mungkin beberapa teman di sini belum belum mengalami itu, tapi ada beberapa orang yang dalam fase yang apa sih dunia ini ngapain sih gitu. Ada yang kayak gitu. Nah sekarang Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua, kalau tadi kita sudah bahas mengenai tanda orang yang cinta dunia, sekarang Uma mau bahas mengenai pandangan Islam mengenai dunia. Supaya kalau terjadi apa-apa kepada dirimu, engkau tidak terlalu terpuruk, engkau tidak terlalu merasa engkau yang orang yang paling menyedihkan di muka bumi ini, enggak. Karena pandangan dunia dalam agama itu enggak ada artinya sama sekali. Mari kita lihat, supaya kita nggak tertipu terhadap dunia. Karena kadang-kadang kita kejar dunia ini mati-matian, kita kejar cinta makhluk, kita kejar cinta harta, cinta kedudukan, mau populer dengan berbagai macam cara atau apapun itu, kita tertipu dengan dunia yang fana ini. Maka, Uma akan bahas mengenai dunia dalam pandangan Islam itu seperti apa. Coba teman-teman lihat yang pertama. Dunia dalam pandangan Islam bahwa dunia ini adalah senda gurau dan permainan saja. Dunia ini adalah senda gurau dan permainan saja. Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'iba wa inad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kehidupan dunia ini adalah senda gurau, permainan. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi dunia digambarkan sebagai main-main aja. Gurauan aja, bercandaan aja. Kalau kita hidup nih, kita bercanda main-main, gak ada artinya kan? Sama seperti pandangan Islam terhadap dunia. Senda gurau dan permainan saja, main-main aja. Dua, dunia dalam pandangan Islam apa? Kenapa dunia dinamakan dunia? Karena dia sangat rendah dan dia hina. Dunia itu artinya apa? Dunia itu artinya paling rendah atau paling hina. Itu arti dunia. Kehidupan dunia itu sesuatu yang kecil, sedikit. Kehidupan dunia itu kehidupan yang penuh dengan syahwat. Kehidupan yang penuh dengan fitnah. Ya, teman-teman lihat surah At-Taubah 38. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kehidupan dunia ini adalah rendah dan hina. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengumpamakan dunia ini seperti setetes air kan, yang melekat di jari kita, ya kan? Sedangkan akhirat itu samudra yang luas sekali.
Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, ya, mencelupkan jari ke laut. Lalu hendaklah dia melihat apa yang di bawah jarinya itu. Jadi kalau kita celup jari kita ke laut, kan ada tetesnya tuh. Nah, tetesan itu yang melekat di jari itu itulah dunia. Samudra yang luas itulah akhirat. Maka dunia itu kecil, nggak ada artinya sama sekali. Jadi ketika engkau sedih terhadap perkara-perkara dunia, ketika engkau merasa kecewa terhadap perkara-perkara dunia, ingat dunia itu hanya setetes air yang menempel di ujung jari kita. Akhirat itu samudra, samudra yang sangat besar, sangat luas. Nggak ada artinya. Jadi nangis berlebihan, sedih berlebihan, down berlebihan, nggak ada artinya. Cuman satu dunia, cuman satu tetes air di ujung jarimu itu. Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing yang cacat itu? Nggak tertarik. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata nggak mau, dikasih aja nggak mau. Anak kambing ini cacat, apalagi dia nggak ada gunanya buat kita. Nggak dikasih aja nggak mau teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. Apa yang kau sedihkan sebenarnya? Apa yang buat engkau terpuruk sebegitu dahsyatnya sebenarnya? Sampai engkau merasa kehilangan segalanya. Kau nggak kehilangan segalanya teman-teman semua. Dunia cuma satu tetes air di ujung jarimu itu, nggak kehilangan segalanya. Apa yang hilang darimu di dunia ini bukan berarti kau hilang segalanya. Enggak.